Halo, selamat pagi Bu Tessa dan teman-teman yang menonton video edukasi animasi kita. Kali ini kita akan mempersembahkan video animasi yang bertemakan Sistem pertahanan negara Indonesia yang disingkat Sistem Kamrata. kita kita membuat ini bertujuan untuk memberitahu bahwa setiap negara itu pasti mempunyai sistem keamanannya tersendiri supaya negaranya bisa berkembang. Ayo. Sistem pertahanan penting di sebuah negara penting karena tanpa adanya sistem pertahanan di sebuah negara, maka negara itu akan lebih cepat musnah atau dijajah oleh negara lain. Oke, jadi intinya pada video kali ini kita akan membahas sistem Kamrata. Ya, langsung aja ke videonya. Iya. Setiap negara yang ingin berdiri tegak, dihormati, dan dapat berkembang dengan baik pasti memiliki cara tersendiri untuk menjaga keberlangsungan hidupnya. Tidak ada satupun negara yang bisa aman dan maju tanpa adanya sistem yang jelas untuk melindungi diri dari berbagai macam gangguan, baik yang datang dari dalam maupun dari luar wilayahnya. Begitu juga dengan Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari ribuan pulau, memiliki wilayah perairan yang luas, serta dihuni oleh beragam suku, budaya, agama, dan adat istiadat. Tantangan untuk menjaga keutuhan dan keamanan negara tentu tidaklah ringan. Oleh karena itu, disusunlah suatu sistem yang disebut Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara Indonesia, atau yang sering disingkat sebagai Sishan Kamrata. Secara sederhana, sistem ini dapat diartikan sebagai keseluruhan cara, langkah, dan pengaturan yang disusun oleh negara yang melibatkan seluruh komponen bangsa untuk melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah, serta keselamatan segenap rakyat dan seluruh isi negara dari segala bentuk ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan yang bisa membahayakan kelangsungan hidup bangsa dan negara. Penerapan sistem ini tidak dilakukan secara sembarangan, melainkan sudah diatur melalui berbagai peraturan hukum yang memiliki kekuatan mengikat. Dasar hukum yang paling mendasar adalah bagian pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, tepatnya pada alinea yang keempat. Di sana tertulis bahwa salah satu tujuan utama berdirinya pemerintahan Indonesia adalah untuk menjaga keamanan dan keselamatan seluruh warga negara serta seluruh wilayah dan kekayaan bangsa Indonesia. Selain itu, diatur juga dalam pasal Undang-Undang Dasar 1945 yang kemudian diperjelas dan dijabarkan dalam undang-undang turunannya. Antara lain, yang paling membedakan sistem kita dengan sistem yang dimiliki oleh negara lain adalah sifatnya yang semesta. Artinya, urusan pertahanan dan keamanan negara bukanlah tanggung jawab satu atau dua kelompok orang saja, melainkan sudah menjadi tugas dan tanggung jawab seluruh warga negara, seluruh wilayah Nusantara, serta seluruh sumber daya yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Tidak ada pengecualian, semua berperan sesuai dengan kemampuan, kedudukan, dan tugasnya masing-masing. Inilah yang pada akhirnya membuat sistem kita lebih kuat, karena kekuatannya bersumber dari seluruh rakyat dan bukan hanya dari beberapa kelompok tertentu saja. Mengapa sistem ini dibentuk dan dilaksanakan? Tujuannya tidak lain adalah demi menjaga agar negara dan bangsa Indonesia tetap ada, tetap bersatu, dan terus berkembang menuju kehidupan yang lebih baik. Secara rinci, tujuan dari sistem pertahanan dan keamanan negara ini meliputi hal 4 pokok. Pertama, mempertahankan kedaulatan negara dan keutuhan wilayah. Kedaulatan berarti kekuasaan tertinggi yang ada di tangan negara untuk mengatur dan mengurus kepentingan rakyat sendiri tanpa campur tangan dari pihak luar. Sedangkan keutuhan wilayah berarti menjaga agar seluruh warga Indonesia, baik darat, laut, udara, serta ruang di bawahnya tetap utuh dan tidak terpecah belah, tidak direbut, atau dikuasai oleh pihak manapun. Kedua, melindungi
keselamatan segenap bangsa dan seluruh rakyat Indonesia. Rakyat adalah pemilik negara, sehingga kesejahteraan dan keselamatan mereka menjadi prioritas utama. Sistem ini bertugas memastikan agar setiap warga negara dapat hidup dengan aman, tenang, dan bebas dari rasa takut akan adanya bahaya. Baik bahaya dari tindakan kejahatan, kekerasan, maupun gangguan lain yang mengancam nyawa dan harta benda. Ketiga, menjamin kelancaran pembangunan nasional. Agar negara menjadi maju dan rakyatnya sejahtera, diperlukan pembangunan di segala bidang, baik ekonomi, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, maupun bidang lainnya. Pembangunan ini tidak akan bisa berjalan dengan baik jika situasinya tidak aman. Sering terjadi gangguan atau wilayahnya tidak terjaga. Oleh karena itu, sistem pertahanan dan keamanan berperan menciptakan kondisi yang kondusif agar seluruh rencana pembangunan dapat diselesaikan dan memberi manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat. Keempat, menegakkan kedaulatan hukum dan ketertiban umum. Di negara hukum seperti Indonesia, segala sesuatunya harus berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Sistem ini bertugas memastikan bahwa hukum ditegakkan secara adil, tidak ada orang yang kebal hukum, serta ketertiban di tengah-tengah masyarakat melalui terpelihara dengan baik. Untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, sistem ini memiliki dua fungsi utama yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain, yaitu fungsi pertahanan dan fungsi keamanan. Fungsi pertahanan berperan untuk menghadapi segala bentuk ancaman yang bersifat militer atau ancaman lain yang menggunakan kekerasan, yang bertujuan untuk meronggong kedaulatan, memecah belah persatuan, atau menguasai wilayah negara. Jika ada pihak yang berusaha menyerang atau mengganggu kedaulatan negara, maka fungsi inilah yang akan bekerja untuk menangkis dan mengatasinya. Fungsi keamanan berperan untuk mencegah dan mengatasi segala bentuk gangguan yang mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat, baik yang bersifat non-militer maupun berupa tindak kejahatan. Fungsi ini bertujuan agar kehidupan sehari-hari masyarakat berjalan dengan aman, tertib, dan teratur. Kedua fungsi ini bagaikan dua sisi mata uang. Tanpa pertahanan yang kuat, keamanan tidak akan pernah terjamin. Sebaliknya, tanpa keamanan yang baik, kekuatan pertahanan pun tidak akan dapat berfungsi secara maksimal. Keduanya harus berjalan beriringan dan saling mendukung.